Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul One Way Manova dan Two Way Manova. Adapun dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Ibu Nur Iwana SStat MStat. Adapun kami adalah kelompok C yang beranggotakan yang pertama Farwati Haruju, yang kedua Martina, yang ketiga Sarah Toini, yang keempat Irfan Adrian, dan yang kelima adalah Silomita Mustaqim. Langsung saja pengertian MANOVA. Multivariate Analysis of Variance atau MANOVA adalah suatu teknik analisis multivariat metode dependensi. MANOVA merupakan perluasan dari ANOVA yang secara luas sudah lama digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Secara teknis, MANOVA dapat diartikan sebagai metode statistik untuk mengeksplorasi hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal yang berskala nominal ataupun ordinal dengan beberapa variabel dependen yang berjenis numerikal yang berskala interval atau rasio. Menurut Santoso 2012, tujuan dalam menggunakan MANOVA adalah untuk menemukan kelompok responden yang menunjukkan perbedaan dalam seperangkat variabel tergantung atau dependen. Baik, saya berikan kepada Saudara Martina. Baik, selanjutnya yaitu MANOVA satu arah, yaitu perluasan dari ANOVA, di mana bertujuan untuk memeriksa secara simultan hubungan-hubungan beberapa variabel independen kategorik atau non-metrik dengan dua atau lebih variabel dependen metrik, di mana variabel tak bebas lebih dari satu. Oke, yang pertama kita jelaskan yaitu modelnya, di mana yang pertama itu ada model utama, yaitu YIJK sama dengan mu K ditambah tau IK ditambah epsilon IJK. Kemudian yang kedua yaitu model rata-rata perlakuan, di mana YIJ sama dengan mu ditambah epsilon IJ. Kemudian yang ketiga itu model rata-rata perlakuan terhadap rata-rata umum, di mana mu I sama dengan mu ditambah tau I, di mana epsilonnya harus saling bebas dan berdistribusi normal multivariat. Kemudian selanjutnya yaitu asumsi pada MANOVA. Yang pertama itu variabel tak bebas pada setiap populasi berdistribusi normal multivariat, pendekatan jarak Mahalanobis, pp-plot. Kemudian yang kedua itu homogenitas matriks covariance variabel tak bebas pada setiap grup perlakuan. Kemudian yang ketiga itu uji box M setiap observasi bersifat bebas atau independen. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesisnya, di mana H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sampai tau K sama dengan 0. Di mana artinya itu semua perlakuan nilainya sama. Kemudian untuk H1 sama dengan tau 1 tidak sama dengan 0, artinya setidaknya ada satu perlakuan yang berpengaruh. Kemudian yaitu hipotesis berdasarkan rata-rata, di mana H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sampai mu K, itu artinya semua rata-rata perlakuan itu sama. Next. Kemudian, adapun rumus matriks yang digunakan untuk mendapatkan jumlah kuadrat dari hasil kali, yaitu perlakuan, galak, dan total. Di mana perlakuan itu kita simbolkan B, galak itu W, dan total itu B ditambah W. Di mana hasil matriks dari ketiga rumus perlakuan, galak, dan total ini membentuk matriks N kali N, di mana N kali N itu bergantung pada banyaknya Y yang kita gunakan atau respons. Misalnya kita menggunakan
Y-nya 2 berarti matriksnya nanti yaitu 2 kali 2. Atau kita menggunakan Y sama dengan 3 berarti matriksnya nanti itu menjadi terbentuk 3 kali 3. Kemudian untuk rumus statistik uji atau lambda Wills-nya itu kita sisa ambil dari determinan W, di mana W itu adalah galak. Jadi kita cari dulu determinannya, kemudian dibagi dengan determinan B ditambah W, di mana B itu yaitu perlakuan dan W adalah galak. Eh, mungkin ini adalah juga sebaran lambda Wills-nya, rumusnya. Mungkin next. Nah, eh, untuk ketika kita ingin menggunakan daerah kritis dengan menggunakan distribusi F, bisa menggunakan rumus yang ada di layar ini, di mana itu rumusnya ketika P-nya sama dengan 1 dan banyaknya perlakuan itu eh, lebih besar atau sama dengan 2, maka kita gunakan rumus sigma NI dikurang G per G dikurang 1 dikali 1 dikurang lambda Wills per lambda Wills. Begitupun seterusnya sampai dengan banyaknya perlakuan lebih besar sama dengan 3. Kemudian ketika kita ingin mempermudah perhitungan jumlah kuadrat dan hasil kali perlakuan galak dari total. Misalnya kita ingin menghitung jumlah kuadrat dan hasil kali total, maka kita harus mencari satu-satu di mana ya, rumusnya ada di samping sini yang tabel kedua. Kayak kita harus mencari satu persatu. Misalnya kita cari JKT 11, JK J JHKT 12 begitupun dan seterusnya. Kan tabel sebelumnya itu kayak agak rumit. Tapi kalau mempermudah itu kita menggunakan rumus ini, tapi kita harus mencari satu-satu. Begitupun untuk perlakuan dan galak itu kita juga harus cari satu-satu. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait MANOVA dua arah, yang mana seperti halnya analisis ragam peubah ganda satu arah, analisis ragam peubah ganda dua arah juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis ragam satu peubah dua arah atau two-way ANOVA. Dalam MANOVA dua arah ini, model yang sering digunakan yaitu rancangan acak kelompok atau RAK. Dapat dilihat di layar, ini merupakan model matematis dari MANOVA dua arah, yaitu YIJK sama dengan mu K ditambah dengan tau IK ditambah beta JK ditambah epsilon IJK, yang mana mu K merupakan nilai rataan umum dari respon ke K, dan tau K merupakan pengaruh dari perlakuan ke I terhadap respon ke K. Beta JK merupakan pengaruh dari kelompok ke J terhadap respon ke K, dan epsilon IJK merupakan pengaruh galat. Next. Selanjutnya yaitu hipotesis yang digunakan dalam MANOVA dua arah, yang mana di sini H0-nya itu tau 11, tau 12 sampai dengan tau 1P, sampai dengan tau 21, tau 22 sampai tau 2P itu sama dengan 0, atau dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Sedangkan H1-nya itu tau IK tidak sama dengan 0, atau dapat diartikan bahwa paling sedikit ada satu perlakuan yang berpengaruh terhadap respon yang diamati. Next. Selanjutnya yaitu untuk mempermudahkan perhitungan uji MANOVA two-way, kita dapat melakukan perhitungan faktor korelasi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat galat, yang mana rumusnya dapat dilihat di layar. FK itu sama dengan Y kuadrat dibagi T.
PR, yang mana T merupakan perlakuan dan R merupakan kelompok. JKT merupakan JKT, rumusnya itu sigma I sama dengan 1 sampai T, sigma J sama dengan 1 sampai R, Y IJ kuadrat kurang FK. Jika K itu sigma J sama dengan K, sigma J sama dengan 1, Y Y kuadrat dikali J dibagi T dikurang FK. Eh, Kemudian setelah kita mencari JKT, JKK dan JKP serta JKG-nya, maka kita dapat merangkum perhitungan tersebut dalam suatu tabel analisis ragam ubah ganda dua arah, yang mana bentuk tabelnya itu dapat dilihat di layar. Jadi, kita bisa mendapatkan sumber keragaman dari kelompok perlakuan galat dan total, serta menghitung derajat bebasnya, di mana derajat bebas kelompok itu R kurang 1. Kemudian untuk mendapatkan perhitungan dari jumlah kuadrat dan JHK atau kovarian dari respon 1 dan respon 2, kita bisa membentuk sebuah matriks yang mana ordo matriks itu bergantung pada jumlah Y yang digunakan. Jadi matriks yang terbentuk yaitu 3 kali 3, berarti terdapat 3 Y yang digunakan. Begitupun dengan perlakuan dan galat. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis yang telah dijelaskan tadi, maka kita dapat menggunakan uji Lambda-Wilks, yang mana rumusnya seperti di layar, bahwa lambda sama dengan determinan dari matriks galat dibagi dengan determinan dari matriks galat ditambah matriks perlakuan, atau sama dengan determinan dari matriks galat dibagi dengan determinan matriks total, yang mana besaran lambda yang dihitung akan dibandingkan dengan tabel distribusi U. Dengan kaidah keputusan, jika lambda lebih besar daripada tabel distribusi U, maka kita menerima H0, yang berarti tadi tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Dan sebaliknya, jika lambda lebih kecil atau sama dengan U, maka kita menolak H0, yang berarti paling sedikit ada satu perlakuan yang mempengaruhi respon pengamatan. Selanjutnya, saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya kasus MANOVA satu arah. Em, Penelitian pada kasus ini bertujuan untuk mengetahui apakah takaran pupuk organik yang berbeda, yaitu 0 kg, 5 kg, 15 kg, dan 20 kg memiliki pengaruh terhadap tiga variabel respon, yaitu jumlah bunga, berat buah, dan kadar gula. Pada tabel berikut ditampilkan data hasil percobaan dengan 4 ulangan untuk setiap perlakuan. Variabel JB adalah jumlah bunga, PB adalah berat buah dalam gram, dan KG adalah kadar gula dalam Brix. Next. Selanjutnya kita menyusun hipotesis untuk MANOVA. Hipotesis 0 menyatakan bahwa keempat takaran pupuk tidak memberikan pengaruh apapun terhadap ketiga variabel respon. Sebaliknya, hipotesis alternatif menyatakan bahwa paling tidak ada satu takaran pupuk yang memberikan pengaruh. Selanjutnya, untuk penyelesaian dengan RStudio. Langkah pertama adalah memasukkan seluruh data ke dalam R menggunakan data frame. Variabel perlakuan didefinisikan sebagai faktor karena berupa kategori takaran pupuk. Sementara variabel JB, BB, dan KG dimasukkan sebagai vektor berisi nilai numerik sesuai hasil pengamatan. Selanjutnya, ketiga variabel respon, jumlah bunga, berat buah, dan kadar gula diubah menjadi sebuah matriks. Setelah itu dihitung dua jenis rata-rata. Rata-rata total yaitu rata-rata keseluruhan dari setiap variabel respon, dan rata-rata perlakuan yaitu rata-rata untuk masing-masing kelompok takaran pupuk. Selanjutnya menghitung matriks JKT pada tahap
ini yaitu eh, total variasi data terhadap rata-rata total. R menghitung selisih setiap pengamatan dengan rata-rata total. Selisih tersebut kemudian dikalikan dengan transposnya dan dijumlahkan seluruhnya. Hasil perhitungan menghasilkan matriks JKT berdimensi 3 kali 3 yang berisi total variasi dan kovariansi dari ketiga variabel respon. Next. Setelah total variasi dihitung, langkah berikutnya adalah menghitung JKP, yaitu variasi yang muncul akibat perbedaan perlakuan. Proses perhitungan dilakukan dengan cara mengambil rata-rata setiap kelompok perlakuan, mengurangkannya dari rata-rata total, eh, mengalihkan hasilnya dengan transpos, lalu mengalihkannya lagi dengan jumlah ulangan setiap perlakuan. Setiap hasil dari masing-masing kelompok ditambahkan sehingga terbentuk matriks JKP. Selanjutnya matriks JKG diperoleh dari pengurangan JKT dengan JKP. Next, langkah selanjutnya itu menjalankan fungsi MANOVA menggunakan perintah berikut, maka dihasilkan nilai WIL sebesar 0,0000010055 dan p-value-nya 0,0022 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan dari takaran pupuk organik yaitu 0 kg, 5 kg, 15 kg, dan 20 kg terhadap kombinasi variabel respon yaitu jumlah bunga, berat buah, dan kadar gula. Next. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Nah, baik. Adapun kasus 2 yaitu MANOVA 2 arah. Nah, kasus ini menganalisis pengaruh perlakuan conditioning pada benih tanaman kedelai terhadap 3 karakter pertumbuhan awal, yaitu daya berkecambah atau Y1, kecepatan tumbuh atau Y2, keserempakatan tumbuh atau Y3. Nah, adapun perlakuan yang diterapkan yaitu P0 yaitu benih kering atau kontrol. P1 itu adalah air destilat atau 0 MPa, dan P2 itu 100 G PIJ L min 1 air atau min 0,2 MPa. P3 itu 200 G PIJ L kurang L min 1 air atau min 0, MPa. Adapun P4 yaitu 300 G PIJ L min 1 air atau min 1,1 MPa. Nah, di mana adapun kelompoknya itu dibagi menjadi 3, yaitu kelompok penyiraman, di mana kelompok 1 yaitu penyiraman 50% KL, kelompok 2 itu penyiraman 75% KL, kelompok 3 itu penyiraman 100% KL. Next. Nah, hipotesis. Nah, ya di MANOVA 2 arah ini terbagi menjadi dua hipotesis. Di mana hipotesis pertama yaitu pengaruh perlakuan. Di mana H0-nya yaitu tau kontrol sama dengan tau air destilat sama dengan sampai dengan tau 300 GPG L-1 air sama dengan 0. Nah, artinya tidak terdapat pengaruh perlakuan conditioning benih yaitu benih kering atau kontrol air destilat 100 G PIJ L-1 air 200 G dan 200 G PIJ L-1 air 300 G PIJ L-1 air terhadap daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan keserempakan tumbuh tanaman kedelai. Nah, di mana H1-nya yaitu tau I tidak sama dengan 0. Artinya paling sedikit ada satu perlakuan conditioning benih yaitu benih kering atau kontrol air destikat 100 G PIJ L-1 air, 200 G PIJ L-1 air, 300 G PIJ L-1 air terhadap daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan keserempakatan tumbuh tanaman kedelai.
Nah, adapun hipotesis untuk pengaruh kelompok, di mana H0-nya yaitu kelompok 500% KL sama dengan kelompok 75% KL sama dengan kelompok 100% KL sama dengan 0. Di mana artinya tidak terdapat pengaruh kelompok penyiraman, yaitu penyiraman 50% KL, penyiraman 75% KL, dan penyiraman 100% KL terhadap daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan keserempakan tumbuh tanaman kedelai. Nah, di mana satunya yaitu beta I tidak sama dengan 0. Artinya paling sedikit ada satu kelompok penyiraman, yaitu penyiraman 50% KL, penyiraman 75% KL, dan penyiraman 100% KL yang mempengaruhi daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan keserempakan tumbuh tanaman kedelai. Next. Nah, yang pertama yaitu kita input data, di mana data yang diinput yaitu data perlakuan kelompok dan nilai respon Y1, Y2, Y3 dengan menggunakan fungsi data frame, di mana perlakuan itu diubah menjadi faktor karena memiliki 5 taraf, diubah jadi faktor juga karena dia termasuk kategorik, kita ubah jadi faktor dan memiliki 5 taraf, dengan setiap perlakuan itu di setiap respon Y1, Y2, Y3 perlakuan itu diulang sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk kelompok itu kita ubah juga jadi faktor dengan 3 kelompok, di mana di setiap respon itu terulang sebanyak 5 kali. Misalnya kelompok 1 itu terulang sebanyak 5 kali pada Y1, dan kelompok 2 terulang sebanyak 5 kali pada Y1, dan kelompok 3 itu terulang sebanyak 5 kali pada Y1. Begitupun kepada Y2 dan Y3. Nah, adapun kita menghitung nilai rata-ratanya. Matriks respon yaitu respon, di mana responnya kita ubah menjadi matriks dengan menggunakan fungsi AS matriks. Di mana AS matriks itu kita menggunakan data 2 yang data yang telah diinput tadi, yang berisikan kolom Y1, Y2, dan Y3. Dan perlakuan data 2 pada perlakuan, dan kelompok data 2 pada kelompok. Nah, adapun rata-ratanya itu kita rata-rata total kita menggunakan fungsi colmeans pada data respon, dan rata perlakuan itu kita menggunakan fungsi aggregate dengan menggunakan data respon pada data perlakuan dengan menghitung rata-ratanya. Dan pada rata kelompok itu kita menggunakan fungsi aggregate respon dengan nama kelompok untuk menghitung rata-ratanya. Next. Nah, jumlah kuadrat total dihitung dengan menjumlahkan kuadrat selisih antara setiap nilai dan rata-rata keseluruhannya, di mana rumusnya di sini itu selisih total yaitu respon dikurang matriks rata total, di mana banyaknya baris itu sama dengan banyaknya baris pada respon, dan banyaknya kolom itu sama dengan banyaknya kolom pada data respon. Dan untuk JKT-nya itu kita transposkan data hasil selisih total tadi, hasil perhitungannya, lalu dikalikan selisih total sehingga didapatkan matriks JKT-nya. Nah, JKT di sini terbentuk 3x3 karena nilai variabel Y-nya itu atau responnya itu kita memiliki 3 variabel Y, sehingga hasilnya itu 3x3. Nah, setelah itu kita menghitung matriks jumlah kuadrat perlakuannya, di mana matriks jumlah kuadrat perlakuan itu pertama kita harus menghitung banyak perlakuan, di mana banyak perlakuan itu kita
menggunakan fungsi tabel pada perlakuan. Nah, di mana JKP-nya itu kita menghitungnya dengan matriks 0, di mana banyaknya kolom itu sama dengan banyaknya kolom pada data respon, dan banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom pada respon. Untuk I dalam 1 sampai banyaknya baris pada rata perlakuan, di mana kita menghitung selisihnya itu dengan membentuk matriks pada data rata perlakuan I sampai -1 dikurang dengan rata total. Nah, sehingga didapatkan untuk hasil JKP-nya itu JKP ditambah banyaknya perlakuan I dikali dengan transpos selisih dengan dikali selisih, sehingga didapatkan matriks JKP-nya itu sebagai berikut, yang dimana hasilnya itu 3x3. Nah, next. Selanjutnya kita menghitung matriks jumlah kuadrat kelompok, di mana jumlah kuadrat kelompok itu sintaksnya itu hampir sama dengan rumus yang sebelumnya pada jumlah kuadrat perlakuan, di mana kita menggunakan data kelompok untuk menghitung jumlah kuadrat kelompoknya, di mana banyak kelompok yaitu sama dengan tabel data kelompok, dengan JKK itu matriks 0 pada dengan banyaknya kolom sama dengan banyaknya kolom respon, dengan banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom respon. Untuk J dalam 1 sampai banyaknya baris pada rata kelompok. Nah, untuk menghitung selisihnya itu kita ubah rata kelompok menjadi matriks, di mana matriksnya itu baris J dengan kolom -1 dikurang rata total, sehingga untuk JKK itu sama dengan JKK tadi, yang JKK matriks 0 ditambah banyak kelompok J dikali hasil kali transpos selisih dikali matriks selisih, sehingga didapatkan matriks JKK itu 3x3 sebagai berikut. Nah, setelah mendapatkan matriks JKK, kita menghitung matriks jumlah kuadrat galak, di mana matriks jumlah kuadrat galak itu didapatkan JKT dikurang JKP dikurang JKK, sehingga didapatkan hasil matriks 3x3 sebagai berikut. Dengan misalnya JKK 11 itu atau Y11, Y1 itu 640, dan JKG 12 itu atau Y2 Y1 itu sama dengan 253,8367 dan begitu pun seterusnya. Next. Nah, di mana kita buat tabel manofanya. Di mana untuk membuat model manova 2 arah itu kita beri nama fit2 dengan menggunakan fungsi manova. Nah, fungsi manova itu di mana kita masukkan nilai responnya, di mana nilai responnya itu Y1, Y2, Y3 yang diprediksi oleh nilai perlakuan ditambah kelompok pada data 2, dengan memunculkan hasil dengan menggunakan fungsi summary manova pada fit2 atau model manova yang telah dibentuk dengan memunculkan nilai Wilks lambdanya. Nah, dapat dilihat dari hasilnya itu DF perlakuan itu 4, DF kelompok itu 2, DF residual itu 8. Nah, Wilks perlakuannya itu 0,19045 dan Wilks kelompok itu 0,23228. Dengan p-value-nya itu untuk perlakuan 0,3743, dengan p-value kelompok itu 0,1221. Sehingga dapat diinterpretasikan untuk pengaruh perlakuan itu gagal menolak H0, karena
kita dapat melihat nilai peluangnya itu, nilai probability-nya itu lebih besar dari nilai alfa atau 5%. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari perlakuan conditioning benih kontrol air destilat 100 G PIJ L PIJ pangkat min 1 air 200 G PIJ L pangkat min 1 air dan 300 G PIJ L pangkat min 1 air terhadap kombinasi variabel respon yaitu daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan keserempatan tumbuh tanaman kedelai. Adapun untuk pengaruh kelompok itu sama dengan pengaruh perlakuan, di mana pengaruh kelompok itu tidak berpengaruh karena dapat dilihat dari nilai probability-nya lebih besar dari alfa 5%. Sehingga dapat diartikan tidak terdapat pengaruh signifikan dari kelompok penyiraman yaitu 50% KL, 75% KL, dan 100% KL terhadap kombinasi variabel respon yaitu daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan keserempakan tumbuh tanaman kedelai. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. MANOVA merupakan pengembangan dari ANOVA yang digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel dependen, sehingga mampu menilai pengaruh faktor kategorikal secara simultan. Pada kasus 1, takaran pupuk organik terbukti berpengaruh signifikan terhadap jumlah bunga, berat buah, dan kadar gula tanaman. Sebaliknya, pada kasus 2, perlakuan conditioning benih maupun kelompok penyiraman tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap daya berkecambah, kecepatan tumbuh, dan keserempakan tumbuh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa MANOVA dapat menangkap keberadaan maupun ketiadaan pengaruh sesuai karakteristik data, sehingga menjadi metode yang tepat untuk menganalisis beberapa variabel respon secara bersamaan. Bina. Baik, itulah presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.